Puji Tuhan, Shalom saudara semuanya. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berharap, saya berdoa semua saudara dalam keadaan baik-baik, semuanya sehat, dan kiranya sukacita dan damai Tuhan memelihara hati setiap kita menjalani sepanjang hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya bagikan firman Allah, saya akan mengajak saudara semua naikkan satu pujian bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Nanti Ibu Pendeta Siska Ripka pimpin kita dalam doa. Dan nanti kita akan sharing firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa di surga. Baik Tuhan. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, kami masih lagi menghirup udara yang segar pada pagi hari ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami ada semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan,
Sebelum kami akan memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, terlebih dahulu Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau, dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya firman Allah ini akan memberkati setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Ketika Tuhan kami sakit, kami percaya kuasa firman-Mu akan menyembuhkan kami. Kami yang lemah, kuasa firman-Mu akan menguatkan setiap kami Tuhan. Teguhkan iman percaya kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini benar-benar datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pagi ini saya akan bagikan firman Tuhan. Saya mau bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya siapkan Alkitab saudara. Sama-sama kita buka dalam kitab Keluaran saudara ya. Pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sama-sama kayaknya kita baca 4 ayat ini. Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Mari sama-sama kita baca, saya menemukan saudara ya. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat sama-sama keras ayat keempat, 1, 2, dan 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah, dan seterusnya. Nanti di rumah coba Anda baca ayat-ayat ini dengan lengkap supaya saudara mendapat gambaran cerita yang bagus lewat firman Allah ini. Nah, ayat yang barusan kita baca ini adalah perjumpaan Musa dengan Tuhan. Sekali lagi, topik tema yang kita bicarakan pagi ini saudara, kita bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana Anda dan saya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan, nah itulah yang mengubahkan hidup kita. Kalau kita bicara perjumpaan, kita itu seringkali di dunia ini begini ya. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang tertentu saudara ya, orang tertentu maksudnya mungkin dia public figure kali ya. Orang tertentu mungkin maksudnya adalah orang yang terkenal, artis papan atas barangkali, atau pejabat negara yang populer gitu ya, atau orang-orang ternama di Republik Indonesia. Seringkali kita orang ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, public figure kah dia, orang ternama, hati kita senang banget gitu ya. Kita hatinya rasa bangga, kita mulai cerita kepada banyak orang, kita cerita kepada teman-teman kita. Tadi saya ketemu loh sama si ini, saya ketemu sama dia orang terkenal itu, saya sempat selfie, saya foto sama dia, saya sudah upload di Facebook barangkali, saya udah upload di PP saya, di WhatsApp saya upload di Instagram, macam-macam saudara ya. Begitu bangganya kita, begitu senangnya kita karena berjumpa dengan orang-orang terkenal. Tapi bolehkah saya bertanya kepada Anda saudara, ketika Anda bertemu dengan tokoh-tokoh yang terkenal itu, saya tanya kepada Anda, apakah perjumpaanmu dengan orang-orang itu mengubah hidupmu? Saya rasa tidak, sama saja ya. Sebelum Anda bertemu dengan dia,
dengan sesudah Anda bertemu dengan tokoh yang hebat yang Anda banggakan, sama saja nggak ada berubah. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda, ada satu pribadi, namanya adalah Yesus Kristus. Ketika engkau berjumpa dengan Dia, hidupmu tidak akan sama lagi. Ketika engkau berjumpa secara pribadi, ngalami hidupnya, hidupmu akan mengalami perubahan dampak yang sangat luar biasa. Nah, mari kita sama-sama belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan ini. Di dalam Alkitab, ada banyak tentunya. Alkitab menceritakan tokoh-tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Tuhan dan secara radikal hidupnya diubah sama Tuhan, luar biasa. Mengalami yang namanya life changing experience, ya pengalaman hidup yang dahsyat yang dirubah oleh kuasa Tuhan. Saya berdoa saudara, pagi hari ini biarlah lewat renungan firman Allah ini, kalau engkau buka hatimu lebar-lebar, karena firman itu pribadi Allah sendiri. Kalau engkau haus, kalau engkau rindu akan kehadiran Tuhan dengan kuasa firman-Nya, hidupmu pasti dirubah oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak tokoh saudara ya. Satu contoh misalnya Musa, ini ayat barusan kita baca. Ayat ini menceritakan di manakah Musa berjumpa dengan Tuhan, di padang gurun Midian. Mungkin saya cerita sedikit tentang Musa. Musa itu mencapai umur 120 tahun saudara ya. Dia mengalami 3 fase kehidupan. Fase 40 tahun pertama dia enak hidupnya di istana Mesir. The Prince of Egypt. Dia pangeran Mesir saudara ya. Semuanya dia punya. Karena dia adalah anak angkat putri Fir'aun. Semua fasilitas kelas 1 istana Fir'aun dia punya. Apapun dia pengen, istana kasih sama dia. Hidupnya sangat enak yang namanya Musa. Itu 40 tahun pertama saudara ya. Hidupnya luar biasa, hidupnya mewah. Tapi saya potong saja. Tapi fase 40 tahun kedua, umur 41 sampai umur 80 tahun. Musa tinggalkan istana Fir'aun. Anda tahu kemanakah dia? Barusan kita baca. Dia pergi ke padang gurun Midian. Hidupnya berbeda jauh saudara ya. Dari kemewahan yang luar biasa, sekarang di padang gurun Midian serba minim, serba sederhana kehidupannya. Istilahnya begini saudara ya, dari tempat tinggi dia anjlok turun ke bawah. Dengarkan saya, orang ngalami situasi kayak Musa begini, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Atau adakah di antara saudara sementara kau mendengar firman, kau ngalami hidupmu kayak Musa. Dari tempat yang nyaman, dari tempat yang tinggi, jatuh turun ke bawah. Itu saya pikir pengalaman yang sangat-sangat menggoncang banyak orang. Gak nyaman saudara ya. Itu bisa membuat orang kecewa tinggalkan Tuhan. Anda lihat Musa dari Mesir yang luar biasa. Dia nggak denger lagi tari-tarian Mesir, gemerincing apanya itu gemerincingnya tarian Mesir. Dia nggak denger lagi nyanyian Mesir dengan gambusnya, kecapinya, dengan rebananya nggak ada. Ada tahu apa yang dengar di padang gurun Midian sama Musa? Embek, kambing domba. 40 tahun fase kedua di padang gurun Midian. Hidupnya serba minim, serba sederhana, serba susah. Dari tempat yang tinggi turun ke bawah. Saudara, kalau engkau punya pengalaman seperti ini, tetap tenang. Itu proses buat engkau seperti proses Tuhan buat Musa. Mungkin beberapa tahun yang lalu, sebutlah 2019, omset pekerjaanmu tinggi, penghasilan income-mu bagus gitu ya. Tapi karena dampak pandemi virus corona, kau mulai berkata omset saya turun pendeta. Ya, penghasilan keuangan saya anjlok sekarang. Bagaimana bayar listrik, bagaimana kehidupan anak-anak dan segala macam saudara ya. Saya tahu ini masa sukar. Tetapi jika ada di antara saudara dari atas engkau turun ke bawah, tenang dulu. Itu proses dari Tuhan. Bersiaplah hadapi proses Tuhan dan siap-siap begini. Tuhan akan percayakan Anda satu terobosan berkat yang besar dan hebat. Sebab Musa setelah dia mengalami Midian ini saudara ya, begitu dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia gembalakan kambing dombanya, Tuhan datang sama Nabi Musa. Tuhan bertemu sama Musa. Di semak belukar yang menyala ada suara, tapi semak belukar itu tidak hangus terbakar. Ya, ketika Musa pakai kasutnya injak tanah yang kudus itu saya potong, Tuhan tegur sama Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Terjadi dialog, singkat kata begini,
di padang gurun Median inilah yang kering kerontang, yang tidak ada siapa-siapa, hanya ada kambing domba, tidak ada sorot lampu, tidak ada aplaus, tidak ada apa-apa, semuanya serba minim. Di proses sengsara itulah Musa, saya mau katakan, berjumpa dengan Tuhan. Singkatnya begini, perjumpaan Musa dengan Tuhan itu merubah hidup Musa dahsyat luar biasa. Musa begitu dia alami perjumpaan di padang gurun Median, di semak belukar yang menyala, sejak itulah Musa hidupnya gak sama lagi. Hidupnya dahsyat, hidupnya berarti, hidupnya berguna, hidupnya banyak ngalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Anda tahu, singkat kata begitu dia pimpin, dipercayakan Tuhan perkara besar, mimpin Israel keluar dari tanah Mesir, kurang lebih jumlahnya 2 juta sampai 3 juta orang. Anda tahu, di depan jalan buntu ada laut Teberau. Di hadapan Musa, laut Teberau terbuka, terbelah jadi 2. Ketika mereka di padang gurun tidak ada air, gunung batu keluar air. Saudara, gunung batu itu benda paling keras di dunia. Mana ada ceritanya batu keluar air untuk 3 juta orang? Mustahil. Tetapi yang mustahil bagi Musa, gak mustahil bagi Allah. Siapa Musa mengalami seperti itu? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua kecewa, semua takut, semua menyalahkan Tuhan. Musa enggak, Musa percaya Tuhan. Mereka minta air, datangnya sama Tuhan. Gunung batu Tuhan keluarkan air, saudara. Bahkan di padang gurun yang panas, rata-rata suhunya hampir 40 derajat ke atas lebih, bisa 45, bisa 50. Anda lihat yang namanya Musa dan Israel dipayungi tiang awan, tidak kepanasan. Bahkan ketika malam tetap terang, bahkan tidak kedinginan. Karena tiang awan jadi berapi, menyala. Jadi tiang api selalu mengalami hal yang luar biasa. Saudara, kalau Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Musa mengalami hal yang luar biasa, engkau juga mengalami hal yang luar biasa. Saudara, jangan kecewa dulu dengan proses hidupmu. Justru masa sukar pandemi virus corona ini, masa sulit seperti ini, kita banyak stay at home. Mari saya dorong saudara, ayo mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu gak sama lagi. Masih banyak tokoh loh yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebutlah Petrus, sebutlah Yesaya. Yesaya itu ketika Raja Uzia mati, dia berjumpa dengan Tuhan. Aku melihat Tuhan. Tapi turun ke bawah, Yesaya pasal 6. Itu ayat yang ke bawahnya ya. Ayat yang kelima ya. Yesaya ngomong begini. Celakalah aku, mati aku, karena aku seorang najis bibir. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan gak buang ini saudara ya. Tuhan memang datang berjumpa dengan dia kok. Ya, pakai sepit saudara ya. Bawa bara, disucikan mulutnya yang najis bibir. Maafkan saya. Kadang kita itu kayak Yesaya ya. Sudah melayani jadi hambanya. Udah setia ibadah ke gereja, maafkan saya, mulut kita masih najis, bibir kita masih kotor, perkataan kita masih mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Tapi untung Yesaya hari itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disucikan mulutnya oleh Tuhan, dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, jadi juru bicaranya Tuhan. Yesaya ya begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah, dipakai luar biasa. Sama dengan Petrus. Saya potong saja, Petrus dalam pengiringannya akan Tuhan, dia menyangkal Tuhan, Anda tahu itu. Tapi Yesus datang kembali sama Petrus. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali pertanyaan Petrus nangis. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus nangis saudara ya. Dan sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan itulah seorang yang pernah menyangkal Tuhan, sumpah aku tidak kenal dia, aku tidak kenal Yesus. Tapi Yesus datang sama Petrus. Saya percaya kalau kau buka hatimu pagi ini, Yesus datang kepadamu lewat firman-Nya ini. Biarlah saudara juga mengalami perjumpaan dengan dia. Anda mungkin bertanya, pendeta bagaimana cara mengalami perjumpaan? Anda mesti harus berusaha rindu mengenal Tuhan. Saudara mesti rindu mengenal firman pagi ini. Rasa haus itulah membuat kau akan berjumpa dengan dia. Dan yang terakhir begini saudara ya. Anda lihat Petrus yang sudah hancur menyangkal dia. Tapi kemudian dipakai Tuhan dahsyat. Dia khotbah di Kisah Rasul pasal 2. 3.000 orang bertobat. Bayangannya kena orang sakit sembuh. Bahkan orang mati pun dibangkitkan dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Saudara, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perkara yang besar. Hidupnya diubah. Hidup kita bukan hidup yang sia-sia. Hidupmu, hidup yang luar biasa. Mari pagi ini, sebelum saya berdoa, pesan terakhir saya buat saudara semua. Di masa pandemi ini kita banyak di rumah,
Mari rindu datang sama Tuhan, rindu mengenal Dia, buka hati untuk firman, dan saya percaya pagi ini Tuhan boleh menjamah dan melawat setiap kita. Saya mengajak saudara naikkan pujian di refnya sekali lagi. Nanti saya akan berdoa buat saudara semua. Ku yakin kau hadir di sini. Mari alami jamahan dan lawatan Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Amin Tuhan. Jamah setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari saya akan berdoa buat saudara semua. Terima kasih Bapa di sorga, lewat online streaming ini kami percaya tidak membatasi kemahakuasaan Tuhan. Engkau hadir dalam kuasa firman-Mu. Lepaskan kuasa-Mu atas setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Lewat mendengar firman, bangkit iman, lahir iman di hati setiap umat-Mu. Dan setiap umat yang punya iman percaya kepada Tuhan, haus rindu mengenal Tuhan. Kiranya pagi ini juga setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak sama lagi. Yang sakit disembuhkan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan yang beban berat, kami percaya beban hidupnya mulai diangkat oleh Tuhan. Terjadi kemenangan, terjadi kelepasan. Bahkan yang mengalami kemerosotan berkat dalam beberapa bulan ini, mari sorga curahkan berkat yang berkelimpahan dalam nama Yesus. Buat mujizat-Mu, buat keajaiban-Mu. Setiap orang yang mendengar firman dan percaya pada firman juru selamat Yesus Tuhan yang ajaib, biarlah mengalami sesuatu yang ajaib dahsyat dari Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan kami hidup dan berkuasa. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pribadi. Biarlah damai Tuhan, sukacita Tuhan memelihara umat-Mu. Juga kami berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, berkati Indonesia. Biarlah pandemi virus corona ini yang terus terpapar di mana-mana, biarlah dihentikan oleh kuasa Tuhan. Kau bekerja atas negeri ini, berikan damai kembali kepada negeri ini. Biarlah COVID-19 ini dihentikan oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Sampai kepada bangsa-bangsa di dunia pun Tuhan memberkatinya. Terima kasih buat pagi ini. Kami berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya.